Oke, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya afwan ya Bu, qadarullah telat dikarenakan laptopnya lagi trouble nih tadi. Jadi agak lemot. Afwan ya Bu ya. Baik. Dapat. Nam, al-an sanuwasil darsana fi kitabi Durusil Lughatil Arabiyyah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Durusul Lughah dan kita telah sampai pada hmm, halaman 25 ya. Halaman 25. Tamarin. Sekarang kita akan menjawab latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, min aina anta? Ya, min aina atau min aina anti? Ya, min aina anti? Alamin Indonesia. Ana min Indonesia ya, ana min Indonesia. Ana min. Nah, untuk Indonesia tulisannya seperti ini. Hmm, Indonesia. 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 Ana min Indonesia. Raqmul itsnain. A anta minal Filipin? A anta minal Filipin? Ma ma'na? Lah, apa A anta Anda minal dari Filipina? A anti minal Filipin? Jawabannya la. Pak, Hmm. Ya, bisa kita jawabnya dengan la. Ana min Indonesia. Ya, diulang lagi atau bisa kita jawab dengan jawaban yang lain. La. Lastu minal Filipin. La. Lastu minal Filipin. Tidak, aku bukan orang Filipin. Nah, bisa jawabannya seperti ini. Lastu minal Filipin. Mama nalas tuh. Lastu Tuh domir. dari kata Laisa. Oh, Laisa. Ya, Laisa. Laisa, Laisu, Laisat, Laisata. Lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Lastu artinya itu bergabung dengan domir ta ya. Lastu minal Filipin. Aku bukan orang Filipin. Aku bukan orang Filipin. Nah, atau bisa kita ulang jawaban yang tadi. La, Anda min Indonesia. Bukan, aku orang Indonesia. Seperti itu. Nah, lastu artinya aku bukan. Ma makna Filipin? Filipina. Filipina. Filipina ya, Masya Allah. Filipina. Rokmut salasah. Man minas sini? Hmm. Man minas sini? Nah, kita lihat dari teks yang di atas ya, yang sebelumnya. Man minas sini? Eh, Mahmud, Mahmud, Muhammad, Amarun, Hmm. Amarun Minasin. Ammarun minas sini. Ya. Ammarun minas sini. Minasin. Minasin. Ya, berarti jawabannya Ammarun Minasin. ya. Minas sini. Minas sini. Minasin. Ya, Ammarun minas sini. Nah, selanjutnya min aina Hamid? Hmm. Min aina Hamid? Hmm. Hamid min Hindi. Hamid min Minal Hindi. Hamid min Hin
minal hindi. Hamid minal hindi. Ma makna hindi? Al-Hind. Hmm. Jujur aja sama. Hamid Eh, ya Ustaz. minal Hamidun minal, minal hindi. um, Al-Hind ma makna? India. Al-Hind. India ya, Masya Allah, tabarakallah. Al-Hind maknanya India. India. Nah, nah selanjutnya. Nah, aina dhaba Abbas? Aina dhaba Abbas? Dhahaba Abasun ilal mudiri. Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Ya, dhahaba Abbasun ila mudiri. Ilal mudiri. Ma makna? Mana Abbas pergi? Hmm. Abbas pergi ke ruang kepala sekolah. Iya, dhahaba ilal mudiri. Pergi ke ruang kepala sekolah atau pergi ke kepala sekolah ya. Pergi ke kepala sekolah. Akhiran. Hmm. Kaifa naqra hadha? Kaifa naqra? Ah, Adhaba Aliyun. Dhahaba. Hmm. Adhaba Aliyun. Bukan adhabu ya. Bukan adhabu. Adhaba Aliyun. La, Adhaba Aliyun ilal mudiri. Hal jawab? La. Limadha? la. Man alladhi dhahaba ila al-mudir? Abbas ya. Wa aina dhahaba Ah, Ali? Dhahaba Aliyun ilal Masya mirhadi. Allah. Dhahaba Aliyun ilal mirhadi. ذهب علي إلى المرحاض. إذن الذي ذهب إلى المرحاض هو علي. وأما عباس فإنه ذهب إلى المدير. Kalau pakai Laisa tadi, Ustaz, la, Laisa Bisa Aliyun. seperti itu ya, diawali dengan la ya. Oh iya benar ya, diawali dengan la. La. Soal ini pertanyaannya dengan a ya atau hal. Kalau pertanyaan yang diawali dengan huruf istifham a atau hal itu biasanya jawabannya itu na'am atau la. Hal anta marid? La. Ana sahih, ana salim. Hal anta eh, hal anta min Indonesia? Naam, ana min Indonesia. Biasanya seperti itu. Berarti adzaba aliyun ilal mudiri? La. Dzaba aliyun ilal mirhadi. Ya. Misalnya kalau pakai la ya, pakai laisa misalnya. Adzaba aliyun ila al mudiri? Jawabannya la. Berarti di sini kita nggak pakai laisa karena depannya itu fi'il ya. La yadhabu, Oh, la yadhabu la, Yadhab. aliyun ilal mudiri. Nah, karena ini depannya fi'il ya, adzhaba aliyun, ya berarti kita pakai la yadhhabu aliyun ilal mudiri. Atau bisa juga ma dhahaba aliyun ilal mudiri. Bisa pakai ma Hmm. dhahaba aliyun ilal mudiri. Hilang. Ya, ma di sini disebut ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah Mana? yang digunakan untuk menafikan. Ma an-nafiyah. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam bahasa Arab itu, ma itu mempunyai banyak fungsi, ya, eh, mempunyai banyak jenisnya. Ada ma
an-nafiyah, ada ma al-istifhamiyah, ada ma al-mausulah, ada ma al-hijaziyah, ada ma eh masdariyah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak ya, banyak. Nah, tapi di sini ma-nya ma an-nafiyah. Ya, ma an-nafiyah. Dari mana kita bisa membedakan itu semua? Dari konteks kalimatnya. Dari konteks kalimatnya. Nah, ya. Baik, sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya. Iqra, ya, waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, ya, sekarang kita eh, coba baca nomor satu. Hmm, Ustaz, ini kan dari yang nomor 2 itu. Oh, afwan, yang nomor dua, afwan. Iqra waktub ma'adopti awakhir kalimat. Afwan, afwan. Ya, baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir pada setiap kata. Coba silakan baca, Bu. Al-ghurfatu Nah, kemudian min ghurfati. minal, minal. Minal ghurfati. Nah, kemudian Minal hammami. iya minal hammami. Kemudian Mirhadu. al-mirhadu. Mirhadu. Nah, selanjutnya Ilal mirhad. Mirhadu. ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Nah, selanjutnya Al Al-yabanu. 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 Nah, Al-yabanu. kemudian Al-filibinu. al-filip filipinu. Al-filipinu. Nah, ya, banyak bertasydid. Al-filip. Al-filipinu. Eh, kemudian selanjutnya Minal hindi. minal hindi. Ya, bagus. Terakhir Yasini. hmm, ilas sini. Ilas sini ya. Bagus, Masya Ilas Allah. sini. Ya. Nah, nah, selanjutnya latihan Iqra waktu bacalah dan tulislah. Nah, nah, yang pertama raqam wahid. Nah, apa bacanya? Man aina Fatimatu? Hmm. Min aina? Oh iya. Min aina Fatimatu? Nah, Ia jawab. minal hindi. Iya, minal hindi. Artinya? Eh, dari mana? Dari mana Fatimah? Dia Fatimah, ya. dari India. Dia dari India. Masya Allah, tabarakallah. Raqmul itsnain. Khoroja al-mudarisu minal fasli wadahaba ilal ilal mudiri. Nah, wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ma Mudiri. makna hadil kalimah? Guru itu pergi dari kelas dan keluar dari kelas dan pergi ke kepala. Naam ya, muntazah Masya Allah. Dan pergi ke kepala sekolah. Naam. Kemudian raqam salasah. Sahabat tajiru ilal dukani. Ya, dhahabat tajiru ila dukkani. Nah, ma makna? Pedagang itu pergi ke toko. Masya Allah, tabarakallah, mumtazah. Raqam arba'ah. Kharaja Hamidun minal gurfati wa dahaba ilal ilal hammami. Wa dhahaba ilal hammami. Artinya? Hamid keluar dari
kamar Naam. dan pergi ke kamar mandi. Masya Allah, tabarakallah mumtazah. Selanjutnya, Raqmul khamsah. Man kharaja man kharaja minal fasli, Naam, artinya? siapa yang keluar dari kelas? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Raqmul sittah. Kharaja tolabu, Talibu, kharajat sorry. talibu. Kharaja tolibu minal madrasat minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Wa dhahaba ila suqi. Eh, Tolibu murid ya. Murid pergi, murid keluar Mumtaz. dari Dari? murid keluar dari sekolah Naam. dan pergi ke pasar. Dan pergi ke pasar ya, Masya Allah. Asuk artinya pasar ya, Mumtazah, Masya Allah. Dan pergi ke pasar. Terakhir, Raqmul sab'ah. Eh, Khadijat Khadijatu minasin Naam. wa wa Khalidun minal yabani. Wa Khalidun Khadijah minal Yabani. Naam. Khadijah Khadijah dari Cina dan Khalid dari Filipina. Nah, dan Khalid dari ah, Filipina. Yaban, Yaban. Jepang. Oh, Jepang ya. Yaban, Jepang. Kalau Filipina, Filipin ya, Al Filipin. Filipin. Nah, Filipin. Al Filipin. Ya, sekarang latihan yang keempat. At-tamrin rabi' da' fil faraghi fi ma yali harf jarrin munasiban. Ya, taruhlah pada yang kosong di bawah ini harf jarrin harfu jar munasiban yang cocok. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memberikan ya harfu jar yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di setiap nomor. Ya, raqam wahid al-kitabu faraq al-maktab. Al-Abu alal maktabi. Ah, berarti yang cocok itu al ala ya, ala ala. Nah, kemudian selanjutnya zaba At-tolibu fil fasli. apa nih at-talibu ya, enam. Yang nomor dua at-talibu fi al-fasli Fil ya. fasli. Nah, selanjutnya Dahaba Hamidun ilal jami'ati. ya raqam as-salasa ila al-jami'ah. Nah, apa makna? Eh, itu Hamid pergi ke universitas. Ya, ke universitas ya. Raqamul arba'ah. Khorojal mudarisu Mudiru. eh Rojal mudiru. khorojal mudiru il ilal madrasati. Kharaja al-mudiru. Kalau kharaja biasanya itu min ya. Kharaja Hmm. Iya. al-mudiru minal madrasati. Khorojal al-mudarisu al-mudiru ya. Hmm. Khoroja Kharaja al-mudiru. al-mudiru Naam. min Minal madras. madrasati. Nah, Masya Allah. Terakhir, yang nomor 5 panjang. Zaba Muhammadun faraq as-sini faraq al-yabani. Naam. Nah, kalau seperti ini Dahaba gimana? ya. Dahaba Muhammadun minal si Ya, minas, pinter, Masya Allah. ila ila yabani. Iya, nah. Zaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Nah, Yabani. Ustadz kok tadi kok zaba Muhammadun apa nih? Zaba Hamidun ilal jamiah. Kenapa nggak zaba Hamidun minal jamiah? Nah, jawabannya karena kalau zaba itu apabila dia tidak memiliki dua lokasi yang akan disebutkan, nah berarti dia memakainya ilah. Kayak di sini contohnya zaba Hamidun. Hmm. Di sini kita lihat al jamiah cuma satu tujuan ya, satu lokasi. Nah, satu tempat yang disebutkan. Nah, berarti kita dahulukan hanya memakai ilah. Dzaba Hamidun ilal jami'ah. Ya,
Hamid pergi ke universitas. Nah, namun kalau setelah zahaba itu ada dua lokasi yang disebutkan, ada dua tempat yang disebutkan. Nah, berarti baru nih ya, ketika ada dua tempat yang disebutkan, seperti yang nomor 5, zahaba Muhammadun. Nah, ketika ada dua tempat, yang pertama sin, yang kedua yaban, nah maka yang pertama itu pasti min. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ya, Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Sama seperti tadi contohnya ya, disebutkan tadi di latihan yang sebelum di bacaan yang sebelumnya ya. Nih, kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dzahaba ilal mudir ya. Iya. Intinya kalau disebutkan dua tempat pasti seperti itu ya, seperti minnya dulu disebutkan baru Iya. ya ilah. Nah, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Jelas ya? Insya Allah. Ya. Jelas insya Allah ya. Nah, sekarang kita lihat kosakata-kosakata baru. Al-kalimatul jadidah ya. Kata-kata yang baru. Yang pertama al-madrasah, ya kita sama-sama tahu al-madrasah artinya Sekolah. sekolah ya, al-faslu Kelas. kelas, al-hammam Kamar mandi. kamar mandi, al-mirhat WC. WC, al-matbakh Dapur. dapur, al-ghurfah Kamar. kamar, al-jami'ah Universitas. universitas, as-suq Pasar. ya, pasar, al-yaban Jepang. Jepang, Osin Cina. Cina, al-Hind India. India, al-Filipin Filipina. Filipina, al-mudir Kepala sekolah. kepala sekolah, zahaba Pergi ya, kharaja. keluar. Nah, ini dua ini fiil ya. Dua ini fiil. Dia fiil yang disebutkan di bab ini. Sisanya kita belum mempelajari fiil, hanya isim. Nah, ya, di sini disebutkan hanya beberapa nama negara. Karena nama negara itu terkadang tidak sesuai dengan namanya ya. Misalnya seperti Spanyol. Spanyol kan kita kenal dengan Spanyol atau bahasa Inggrisnya Spain. Tapi dalam bahasa Arab sebutannya Isbaniyah. Isbaniyah ya, nggak ada kaitannya dengan Spanyol. Isbaniyah. Nah, atau nggak seperti Jerman. Jerman ya, kita sebutnya Jerman ya. Kalau orang Inggris Germany ya, tapi kalau orang Arab nyebutnya Almania. Almania nggak nyambung ya, Berjauh. jauh banget. Nah, nah, sekarang di sini kita belajar eh, harfu jar yang disebutkan di bab ini. Dan insya Allah akan bertambah nanti, akan bertambah seiring berjalannya kita mempelajari bab ini. Nah, ya selanjutnya kita lanjut ke bab berikutnya, ke bab yang baru ya, ad-darsul khamis, bab yang kelima. Nah, kita baca dulu percakapan antara Sa'id dan Yasir. Ya, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Silakan baca, Bu. Alkitabu Muhammadin. Muhammadi. Hada ya. Ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Alkitabu Muhammadi. Hada ya Yasir. Ya, Muhammadin ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya Yasir. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kan kita kenal bahwasanya tadi, kita tahu bahwasanya tadi nama laki-laki itu akhirannya harus tanwin, bener nggak? Ya sirun. Kenapa di sini nggak tanwin, Ustadz? Nah, dikarenakan ada harfun nida ya, ada ya, ya huruf nida. Nah, kalau ada ya ini yang artinya wahai, maka segala nama apapun itu, mau nama laki-laki, nama perempuan, pasti dia tidak akan tanwin akhirannya. Ya siru, ya siru. Dia ini seperti
Seperti alif lam yang masuk ke dalam isim, menghilangkan Betul. tanwin. Gitu ya. Namun ini adanya di harfu nida. Ini harfu nida atau huruf yang digunakan untuk menyeru, untuk memanggil orang. Nah, ya. Kemudian la hadza kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa alal maktabi mudarisin. Qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man hada ya Aliyu. Qalamu man hadza ya Ali? Qalamu man hada ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarisi. Hadza qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibat mudarisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahta maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. طيب الآن سنترجم هذه الحوار. عفوا. Kok jauh? نعم. Dua tujuh. طيب الآن سنترجم هذا الحوار. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Artinya apa, Bu? Tahu nggak? Apakah buku Muhammad? Apakah ini buku Muhammad ya Yasir? Ya. Apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? Nah, kemudian kata Yasir, la hadza kitabu Hamidin. Artinya, Bukan. Ini kitabnya Hamid. bukan, ini kitabnya Hamid. Hamid. Nah, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Nah, wa ala al-maktabi hunaka. Wa ala al-maktabi hunaka. Artinya, Eh, dia ada di atas meja. Hunaka itu apa? hunaka artinya di sana. Hunaka. Hunaka maknahu di sana. Di sana. Ya. Dia di atas meja di sana. Iya, hunaka. Jadi dalam bahasa Arab ada hunaka, ada huna. Kafnya dihilangin, huna. Kalau hunaka menggunakan kaf, nah itu artinya di sana. Tapi kalau kafnya dihilangkan, k-nya dihilangkan, jadinya huna. Nah itu artinya di sini. Huna. Huna artinya di Hmm. sini. Nah, ya. Kalau hunaka berarti di sana artinya di sana. Aina daftaru Ammarin? Artinya, Di mana buku Amal? di mana buku Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya guru. Dia di atas mejanya guru ya. Masya Allah tabarakallah. Qalamun hadha. Qalamu man hadha ya Ali? Oh, pena siapa ini? Kak Ali? Wahai Wahai Ali. pena siapa ini wahai Ali? Masya Allah. Barakallahu fiq. Lanjutnya. Hadha qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Ini penanya guru ya. Mumtaz. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Dia di bawah meja ya. Masya Allah tabarakallah. Mumtazah. Jadi di bab 5 ini insya Allah kita akan membahas mengenai apa itu al-idhofah. Al-idhofah. Jadi menggabungkan dua isim ya menjadi satu
makna yang baru, ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat majemuk, ya. Contohnya kayak kitabun ditambah Muhammadun jadinya kitabu Muhammadin. Kitabun ditambah Muhammadun jadinya kitabu Muhammadin. Kitabun ditambah Muhammadun, ya, kitabun isim, Muhammadun isim. Ya, kitab artinya buku, Muhammad artinya Muhammad. Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Nah, ini yang disebut dengan al-idhofah. Nah, itu. Nah, yang terdiri dari dua dua Oh, dua rukun, ya, yaitu mudhof, ya, kitab di sini yang pertama, isim yang pertama ini yang di awal itu disebut mudhof, sedangkan isim yang kedua ini disebut mudhofun ilaih. Nah, insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya ketika kita membahas durusul logoh, ya, di hari Jumat insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari matan ajrumiyah. Ustaz, boleh minta itu file PPT-nya? Kenapa? File PPT-nya Oh, PPT yang ajrumiyah. Oh, sudah saya kasih ke admin, Bu. Belum dikasih ya? belum. Oh, belum dikasih. Oh, nanti saya bilangin ke adminnya, ya. Saya sudah Nah, kirim ke adminnya. bisa tahu. Um, Kemarin kita belajar mengenai alamat al-khafat, ya, tanda dari khafat. Nah, dan khafat itu eh, memiliki tanda asli dan tanda tanda far'i atau tanda cabang. Sebentar. Oh, iya. Nah, ya, kemarin kita belajar bahwasanya khafat itu memiliki, ya, tanda asli dan tanda cabang, ya. Yang tanda aslinya adalah al-kasroh, kasroh. Ya, intinya seluruh eh i'rab itu tanda aslinya itu pasti harokat harokat default, harokat dasar, ya, harokat dasar yaitu seperti doma, fathah, kasroh ataupun sukun. Ya, nah, kalau khafat ini harokat aslinya, harokat utamanya itu adalah kasroh. Nah, sedangkan tanda far'inya, ya, oh tadi tanda aslinya kalau khafat itu kasroh, sekarang tanda far'inya atau tanda cabangnya itu adalah huruf ya, al ya. Nah, afwan, tanda alamat aslinya itu kasroh, dengan alamat far'inya itu ya dan fathah. Nah, nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai contohnya. Pada isim mufrad, ya, isim mufrad yang munsorif. Nah, tanda khafat itu kasroh yang pertama pada isim mufrad yang munsorif. Munsorif itu apa? Munsorif itu adalah isim yang yakbalut tanwin. Isim yang menerima atau dapat dimasuki oleh tanwin. Ya, isim yang dapat menerima tanwin. Nah, contohnya marortu bizaidin. Ya, marortu bizaidin. Nah, Zaid ini merupakan isim yang dapat eh, menerima tanwin pada harokat akhirnya. Nah, maka ketika Z ini merupakan isim mufrad yang munsorif, maka tanda khofatnya adalah dengan kasroh. Marortu bi Zaidin, maka tanda harokat akhirnya dengan kasroh dikarenakan dia isim mufrad munsorif.
Kemudian yang kedua ada jamak taksir, ya, jamak taksir yang munsorif. Ada jamak taksir yang munsorif, yaitu jamak taksir yang dapat menerima tanwin. Sekali lagi, munsorif ini adalah alladzi yaqbalut tanwin, yang dapat menerima tanwin. Maksudnya harokat akhirnya dapat dikasih tanwin, ya, dapat berupa tanwin. Contohnya, nazartu ila tullabi. Nazartu ila tullabi. Nazartu ila tullabi. Nazartu artinya aku melihat, ya. Nazartu aku melihat ila tullabi, ke arah talib, ke arah para siswa, ke arah para siswa. Aku melihat ke arah para siswa. Ini At-tullab di sini Ustaz, kenapa? walaupun tidak saat itu tidak digunakan, kan itu labi tidak menggunakan tanwin. Hmm. Nah, kenapa ini tidak menggunakan tanwin? Bukannya tidak bisa tanwin, tapi dikarenakan ini ada alif lam. Nah, seandainya alif lamnya kita buang. Nazartu ila tullabin. Bisa gak? Bisa. Jadi yang dimaksud dengan musharif itu dia bukan gak harus apa namanya? eh gak bisa, gak Dalam bisa, keadaan tanwin. iya, gak bisa tanwin kalau kemasukan alif lam itu memang udah hukum hukum alamnya seperti itu. Kalau ada isim walaupun dia bisa menerima tanwin, namun dimasuki alif lam, maka nggak bakal bisa ada tanwinnya karena itu udah hukum alam. Nah, jadi bukan yang ada alif lamnya maksudnya, bukan. Tapi seandainya kita copotin alif lamnya, kita hilangkan alif lamnya, apakah dia bisa bertanwin? Jawabannya bisa bertanwin, ya. Tulab, tulabun itu bisa bertanwin. Nah, jadi tolak ukurnya seperti itu, ya. Bukan yang isim ketika dia dimasuki alif lam kemudian tidak ada tanwinnya, bukan seperti itu, ya. Tapi kita lihat kalau seandainya isimnya dihilangkan alif lamnya, apakah dia bisa ada bertanwin? Jawabannya ya kalau tulab itu bisa. Tulab bisa. Tapi kalau mawadi yang kemarin, ya mawadi, misalnya salah satu, ya mawadi, ya mawadi di sini dia bisa tanwin nggak? Nggak bisa. Walaupun di sini nggak ada alif lamnya. Seandainya kita kasih alif lam, ya misalnya salah satu mawadi, ya mawadi misalnya. Walaupun ini jumlah yang contoh yang salah, ya, tapi nah, tapi di sini dia tetap nggak bisa ada tanwinnya, ya, karena ini ada alif lam, ya, ini ada alif lam. Tapi kalau kita hilangkan alif lamnya, apakah dia jadi bertanwin? Jawabannya enggak. Jadi tetap tidak bertanwin. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud itu, eh yang dimaksud adalah ketika keadaannya tanpa dimasuki alif lam, apakah dia bertanwin atau tidak? Seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim. Jam'ul muannatsis salimu. Contohnya dakhaltu ilal maktabati. Dakhaltu ilal maktabati. Aku masuk ke perpustakaan-perpustakaan. Nah, al maktabati ini, ya, khofatnya dengan kasur atau majrurnya, jarnya majrurnya dengan kasur dikarenakan dia merupakan jamak muannats Hmm. salim. Jamak muannats salim itu apa? Jamak muannats salim itu adalah suatu bentuk jamak yang kalau kita ingin ubah dari bentuk mufradnya ke bentuk jamaknya hanya tinggal menambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Nah, ya, kemudian kita beralih ke tanda farainya. Sampai sini paham ya, Bu, ya? Ada yang mau Insya ditanyakan dulu, Bu? Allah, Aman insya ya, Allah, masih aman. Ustaz. Kenapa? Insya Allah paham. Insya Allah paham, ya. Nah, sekarang alamatul khafdil al-fara'iyah. Nah, sekarang tanda khafd yang far'i. Yang pertama ada alia, Hmm. ya, huruf ya, dan dia hanya ada pada di asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Contohnya marortu bi abika. Marortu bi abika. Afwan, bukan hanya pada asmaul khamsah, tetapi salah satunya asmaul khamsah. Marortu bi abika. Melewati aku melewati Iya. Hmm. ayahmu. Ya, abika di sini
dia majrur dengan ya tandanya. Kenapa? Dikarenakan abika di sini asmaul khamsah. Abika di sini adalah asmaul khamsah. Nah, selanjutnya isim musanna. Ya, ada isim musanna. Nah, isim yang musanna, isim yang dua. Contohnya sakantu fil baitaini. Sakantu baitaini. Fil baitaini. Aku tinggal di dua rumah. Sakantu fil baitaini. Aku tinggal di dua rumah. Nah, al baitaini di sini dia isim musanna dan tandanya dengan ya. Tandanya dengan ya. Nah, selanjutnya ada jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim juga tandanya dengan ya. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin bahwasanya isim musanna dan jamak mudzakkar salim ini dia tanda majrurnya dengan tanda khafat dengan tanda mansubnya itu sama, yaitu dengan ya. Shallaitu bil mu'minin. Shallaitu bil mu'minin. Aku sholat dengan orang-orang mukmin. Shallaitu bil mu'minin. Aku sholat dengan orang-orang mukmin. Nah, al mu'minin di sini merupakan jamak mudzakkar salim, maka tandanya dengan huruf ya. Dengan huruf ya. Nah, kemudian yang terakhir tanda tanda cabang yang terakhir itu adalah fathah dan dia hanya pada satu tempat aja, yaitu alismul ladzi la yansharif, yaitu pada isim-isim yang tidak menerima tanwin, yang tidak dapat dimasuki tanwin. Contohnya shollan nasu fi masajida. Shollan nasu fi masajida. Orang-orang sholat di masjid-masjid. Orang-orang sholat di masjid-masjid. Nah, di sini walaupun kata masajida ini tidak dimasuki alif lam, tapi dia tetap tidak bertanwin. Ya, masajidah. Ya, walaupun dia tidak dimasuki alif lam, tapi dia tetap tidak bertanwin. Nah, maka dengan ini kita bisa menghukumi bahwasanya masajid itu merupakan isim ghair munsharif atau ismul ladzi la yansharif atau Hmm. alismul ladzi la yansharif. Nah, ya, coba Bu bisa diberikan contohnya coba yang asmaul khamsah misalnya contoh jumlah yang ada bentuk khafatnya Hmm. boleh pakai Asmaul. fil yang sama silakan maror tuh Hmm. cuman diganti aja ya. Maror tuh bi bi akhika. Ya, maror tuh bi akhika ya bagus masya Allah. Maror tuh bi akhika ya. Akhika. Kenapa akhika pakai ya? Ya, Karena karena termasuk dia asmaul khamsah karena dia termasuk sebutan asmaul khamsah dan kedudukan i'rabnya apa? khofit khofat Khafat ya atau jar ya atau jar. ya. Hmm. Apa yang dia membuat jar? Apa yang membuat dia khafat? Karena ada harfu jar ya. Hmm. Nanda harfu jar. Harfu jarnya apa? Bi. Bi ya, ada huruf ba-nya. Masya Allah ya Mumtaz. Kemudian yang alismul musanna, contohnya alismul musanna. Bisa bikin contoh Bu? Hmm. Ini apa tadi? Eh, hmm. Itu apa tadi Ustaz? Sakan itu artinya? Sakantu artinya aku tinggal. Sakantu fil baitaini, aku tinggal di dua rumah. Oh. Hmm. Ya, Oke, oke. misalnya contoh yang lainnya misalnya kalau fiil eh akhwadha Ibu tahu gak artinya apa? Fiil akhwadha. Apa? Apa Ustaz? Akhwadha, akhwadha, akhwadha ya'khudhu. Itu. Belum Enggak belajar tahu. ya? Nah, ya taib. Ya, nggak apa-apa. Nah, ya intinya paham ya contohnya ya Bu ya. Sakantu fil baitaini. Contoh lainnya misalnya ya, sakantu fit daroini misalnya. Fit daroini.
Ad-dar artinya juga rumah. Ad-dar Hmm, artinya juga rumah. Sakantu fit ya, daroini. Aku Darwin. tinggal di Ini juga dua rumah. rumah. Atau misalnya contoh lainnya itu al-kitabaini. Ishtaraitul kitabaini. Itu artinya aku membeli. Oh, Aku membeli dua buku. Al-kitabaini dua buku. Itu al-kitabaini. Aku membeli dua buku. Nah, jadi di sini eh, pentingnya kita belajar durusul lugah. Nanti kita akan belajar beberapa fail-fail yang baru ketika kita telah sampai kepada bab-bab yang lebih jauh lagi. Nah, sedangkan di matan ajrumiyah di sini kita mempelajari kaidahnya, grammarnya. Kalau kita hanya mempelajari matan ajrumiyah saja, mungkin kita nggak dapat kosakata-kosakata baru. Jadi dikarenakan di ajrumiyah ini fokus membahas masalah grammar atau qawaid-qawaid ya, terutama qawaid nahwu. Naam, ya, itu bil mukminin ya. Coba bisa kasih contoh yang lain, Bu. Walaupun nggak apa-apa pakai fiil yang sama. Itu misalnya aku sholat. Itu artinya aku sholat. sholat itu fil muslimin. Bisa ya, itu bil muslimina. Masya Allah. Itu bil muslimina. Yang penting jamak mudzakkar salim ya. Yang penting jamak mudzakkar salim. Itu bil muslimina. Naam. Nah, selanjutnya yang terakhir ya. Yang ismum ghair munsharif. Ini agak susah. Nah, saya kasih contoh aja deh misalnya ya. Shallan nasu misalnya fi syawari' misalnya fi syawari' syawari'ah syawari' syawari' jamak dari syari' syawari' artinya jalan-jalan. Shallan nasu fi syawari', orang-orang sholat di syawari' di jalan-jalan. Fi syawari'ah Sawari'ah. fi syawari'ah Shallan nasu fi syawari'ah, orang-orang sholat di jalan-jalan. Nah, syawari'ah kenapa di sini dengan fathah? Dikarenakan ya termasuk Sama. Eh, hmm, termasuk isim ghair Goiru munsharif, musa. termasuk ke dalam isim ghair munsharif atau alismul ladzi la yansharif. Maknanya sama ya, maknanya sama. Alismul ladzi la yansharif atau isim ghair munsharif itu sama, yaitu isim yang tidak dapat menerima tanwin pada harokat akhir suatu kata, pada harokat akhir ya di katanya. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Atau ada yang Belum. kurang jelas? Sudah paham. Paham ya? Nah, baik. Nah, insya Allah selanjutnya kita masuk ke jazm. I'rab yang keempat yaitu jazm. Alamatul i'rabi lil jazmi. Tanda-tanda i'rab bagi jazm. Walil jazmi alamatan. Dan bagi jazm itu ada dua tanda. Ya, yaitu yang pertama as-sukunu, sukun. Dan ini merupakan tanda asli, ya, tanda asli atau tanda utama. Dan yang kedua ada wal hadaf dan al hadaf, hadfun nun, ya. Cuma dua ya. Untuk jazm cuma dua. Dan jazm ini sebagaimana yang telah kita pelajari ini merupakan i'rab yang khusus ada hanya pada fi'il, tidak ada pada isim. Nah, itu yang harus diingat. Jazm itu merupakan i'rab khusus yang hanya ada pada fi'il, Fi'il. tidak pada isim. Nah, yang pertama, fa sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazm itu pada fi'il mudhari' yang sahih, sahihil akhir. Yang sahih atau yang huruf terakhirnya itu bukan huruf illah. Jadi dalam Hmm. bahasa Arab itu ada yang disebut dengan huruf illah. Ya,
huruf illah. Dan itu ada tiga huruf illah, yaitu ada alif, kemudian ada waw, kemudian ada ya. Nah, alif, waw, dan ya ini termasuk huruf illah. Ya, atau disebut juga huruf mat, ya, mat. Atau disebut juga huruf lin, ya, dan lain sebagainya. Namun di dalam ilmu nahwu, alif, waw, dan ya ini disebut dengan huruful illah. Huruful illah. Nah, kenapa disebut huruf illah? Karena alif, waw, dan ya ini kan nahwu itu kita senantiasa memperhatikan harokat akhir dari suatu huruf kan ya, atau dari satu kata ya Bu ya. Harokat akhir Ya. dari suatu kata. Nah, gimana kalau ternyata harokat akhirnya itu nggak ada? Dikarenakan ya, dikarenakan huruf terakhir dari suatu kata tersebut merupakan huruf illah. Contohnya ya, contohnya kayak da'a yad'u ya. Da'a yad'u. Nah, da'a yad'u di sini ya contohnya afwan. Oh, eh, da'a yad'u. Nah, da'a yad'u di sini kalau kita perhatikan harokat akhirnya itu apa? Kan huruf terakhirnya wow ya, bener gak Bu? Oh, ya. Iya. Sedangkan huruf akhirnya itu dia tidak berharokat, melainkan huruf mat ya. Kalau dalam bahasa tajwidnya mat ya, huruf mat. Yad'u dibaca panjang. Sedangkan dalam ilmu nahwu disebut huruf illah, ya, huruf illah. Jadinya gimana dong? Berarti nih gimana nih yad'unya? Apakah dia doma, fathah atau kasroh? Nah, nah ini yang disebut dengan fiil yang tidak sahih ya, atau Hmm. disebut mu'tal, mu'tal, lawan dari sahih. Jadi lawan dari fiil mudhari yang sahih itu adalah fi'lul mudhari al mu'tal, mu'talul akhir. Ya, mu'talul akhir. Lawannya dari sahih adalah mu'tal. Mu'tal ya, dengan tasydid lam ya. Mu'tal. Ini lawan dari sahih. Fi'lul mudhari mu'talul akhir. Nah, mu'talul akhir itu yang fiilnya itu huruf akhirnya itu adalah harfu illah. Bisa jadi waw atau ya, ya, atau alif. Nah, tapi dalam fiil biasanya cuma dua, ya antara kalau fiil mudhari itu antara waw atau enggak ya, ya. Nah, nah, jadi selain dari fiil yang mudhari yang mu'talul akhir. Adapun kalau fiil mudhari mu'talul akhir dia bukan sukun, ya, bukan sukun, ya, bukan sukun, melainkan al-hadzaf, al-hadzaf. Jadi al-hadzaf ini dia nanti ada dua. Al-hadzaf ini bisa hadfun nun yang sebagaimana kita telah tahu ya. Ya. Hadfun nun, al-hadzaf di sini ada dua. Yang pertama hadfun nun, yang kedua adalah hadfu harfil akhir atau hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, nah yang di sini sukun ini ya itu untuk fi'il mudhari yang sahihul akhir. Contohnya kayak doroba, yadribu ya. Yadribu berarti yadribu. Ketika dimasuki dengan jawazimul fi'li ya, atau huruf-huruf yang dapat menjazamkan fi'il. Contohnya lam. Lam yadrib, lam yadrib Zaidun al-kalba misalnya. Lam yadrib Zaidun al-kalba. Zaid belum memukul, ya, Zaid belum memukul anjing.
Lam di sini artinya belum ya. Lam yadrib Zaidun al-kalba. Zaid belum memukul anjing. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasanya yadrib di sini dia ba-nya itu sukun harokatnya. Kenapa? Jadi karena kan dia majzum. Kalau kita i'rab misalnya ya, kita i'rab Zum. yadrib fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu. Nah, nah, wa alamatu jazmihi as-sukunu gitu. Jadi fi'il mudhari' di sini dia majzum dengan lam dan tanda majzumnya itu apa? Tanda majzumnya itu adalah sukun. Nah, dan yang kedua ada al-hadzaf ya, al-hadzaf. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir. Fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir. Yaitu pada fi'il mudhari' yang mu'tal, yang di akhirnya terdapat huruf illah. Wa fil af'alil khamsah, dan pada fi'il-fi'il yang lima af'alul khamsah yang telah kita hafal ya, yaitu yad'una, tad'una, afana ya, oh yad'una, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, keseluruhan ini dia itu ketika jazam maka tanda jazamnya adalah dengan dibuang huruf nunnya. Wa fil af'alil khamsati lati raf'uha bi tsabatin nun, yaitu pada fi'il yang lima yang marfu'nya itu dengan subutun nun, tetapnya nun ya. Seperti itu. Nah, insyaallah akan kita pelajari contohnya di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada Ustaz. Enggak ada ya. Baik. Nah, kalau tidak ada, ya kita cukupkan pembelajaran pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi amal soleh bagi kita di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih. Wa jazakillahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Baik. Izin ya Bu ya.